Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi PPKN dalam rangka persiapan menghadapi IAB-BKS tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, materi kelas 10. Bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia secara vertikal. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. 3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Kekuasaan yudikatif, atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 6. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. 1. Pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan berfungsi lembaga-lembaga tertentu, misal legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. 2. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. B. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang menyatakan, ayat 1, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Ayat 2, Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ayat 4, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Misalnya, 1. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. 2. Badan Informasi Geospasial. 3. Badan Intelijen Negara. 4. Badan Kepegawaian Negara. 5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 6. Badan Koordinasi Penanaman Modal. 7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Bakosurtanah, dan sebagainya. Bab 2. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
A. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. 1. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI adalah sebagai berikut. A. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau WNA atau sebaliknya. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki warganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. E. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. F. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. G. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. H. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. I. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. J. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. K. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. L. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. B. Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Ketentuan pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. TNI dan Polri manunggal bersama masyarakat sipil menjaga keutuhan NKRI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankam rata. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Bab 3. Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam bentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik contohnya partai politik, kelompok kepentingan atau interest group, kelompok penekan, pressure group, dan media komunikasi politik. Kekuatan infrastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga negara Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 3. Dewan Perwakilan Daerah DPD. 4. Presiden dan Wakil Presiden. 5. Mahkamah Agung. 6. Mahkamah Konstitusi. 7. Komisi Yudisial. 8. Badan Pemeriksa Keuangan. B. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan negara kita bisa dilihat di dalam bagian berikut ini. Bab 4. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat pada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih pada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. A. Nyata maksudnya otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. B. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan, diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. C. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. B. Kedudukan dan peran pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. A. Fungsi layanan, yaitu fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. B. Fungsi pengaturan. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. C. Fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu membeli alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan pada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum sebagai berikut. A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. B. Memperhatikan pemerataan dan keadilan. C. Menciptakan demokratisasi. D. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. E. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa baik tingkat lokal maupun nasional. Bab 5. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Penggunaan bahasa Indonesia. 6. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia.
7. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. 8. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. 9. Adanya rasa senang penanggungan akibat penderitaan penjajahan. 10. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. B. Bentuk-bentuk usaha bela negara. Dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara. A. Pendidikan kewarganegaraan. B. Pelatihan dasar kemiliteran. C. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. D. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Bab 6. Ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. A. Indonesia kedatangan oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. B. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. C. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang secara leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. D. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan. E. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. B. Peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. 1. Tidak membeda-bedakan keberagaman misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. 3. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 4. Melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. 6. Mau dan bersedia untuk bekerjasama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. 7. Merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. 8. Bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. 9. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 10. Mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 11. Menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. 12. Memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman. 13. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah. 14. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 15. Bersedia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bab 7. Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku, bangsa, atau daerah. B. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah Trigatra dan aspek sosial Pancagatra. Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan atau ibarat disebut ankam. Antara gatra yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat yang saling interdependensi. Demikian juga antara Trigatra dan Pancagatra.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.